Kita ke sorotan lain. Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto menjadi 3 bakal capres di pemilu 2024. Namun siapa bakal cawapres pendampingnya masih jadi teka-teki. Siapa saja sosok potensial bakal calon wakil presiden versi Litbang Kompas? Kita simak berikut ini. Usai keluar dari Partai Gerindra, nama Sandiaga Uno kerap disandingkan dengan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden. Namun pertanyaan juga muncul soal kendaraan politik Sandi. Sampai saat ini, Sandiaga belum bergabung ke partai politik manapun, termasuk P3. Sandi menyebut terus menjalin komunikasi politik, baik dengan P3 maupun elit lainnya. Tentunya ada tahapannya dan ada komunikasinya, ada pendalamannya, ada pemikirannya. Dan ini kita lakukan langkah demi langkah, tidak tergesa-gesa, sehingga semuanya nyaman dan komunikasi semua dibuka untuk memastikan aspirasi dan solusi bisa kita hadirkan, sehingga proses politik itu bukan hanya melulu mencari pasang-pasangan, tapi juga mencari suatu gagasan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga ramai dalam bursa bakal cawapres jelang pemilu 2024. Menanggapi hal ini, Ridwan Kamil menyerahkan keputusan pada Partai Golkar. Urusan namanya nasional, saya ini sudah jadi anggota Partai Golkar. Maka saya fatsun menghormati yang sudah diputuskan Partai Golkar, yaitu Pak Erlangga. Jadi itu aja. Bahwa sering masuk ke survei kan saya tidak bisa menghindari. Itu ada siapapun boleh. Yang penting yang terbaik aja. Tapi per hari ini saya ikut keputusan dari partai saya. Persaingan di Pilpres tidak lepas dari sosok bakal cawapres yang ikut memperkuat dukungan. Litbang Kompas membuat survei terkait sejumlah tokoh potensial bakal cawapres di Pilpres mendatang pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Survei Litbang Kompas membandingkan peluang 2 tokoh politik, Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Dari hasil survei Litbang Kompas pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023, Ridwan berpotensi mendampingi Ganjar dengan 16% suara, sementara Sandiaga dengan 11,9%. Elektabilitas keduanya bagaimana? Itu masing-masing punya kekhasan. Tetapi memang ada kecenderungan baik Ridwan Kamil maupun Sandi Uno itu memiliki keunggulan yang sifatnya komplementer terhadap elektabilitasnya Ganjar Pranowo. Tetapi kekhasannya adalah bahwa kalau Ridwan Kamil itu cenderung akan memperkuat suara dari Ganjar Pranowo di Pulau Jawa saja. Sementara kalau Sandi Uno dia cenderung mempunyai penguatan yang agak lebih tersebar. Meskipun efek penguatan dari Ridwan Kamil maupun Sandi Uno kalau menurut kami relatif setara ya. Soal siapa pendamping Ganjar Pranowo, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan akan mempertimbangkan beberapa aspek. Bagi PDIP, terpenting adalah rekam jejak hingga kualitas sang politisi. PD Perjuangan kan tidak pernah membedakan. Yang penting dari aspek kualitas kepemimpinannya, rekam jejak yang baik, kesatu paduan kepemimpinan, kemudian juga aspek-aspek yang terkait dengan historis, ideologis, itu kan menjadi suatu hal yang sangat penting. Kami tidak pernah membedakan latar belakang seseorang, semuanya baik, ya, sehingga nanti akan tercapai suatu komposisi yang ideal. Sementara itu, hasil survei Litbang Kompas pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023 terkait bakal cawapres potensial bagi Prabowo Subianto, Ridwan Kamil mendapat 11,3% dan Agus Harimurti Yudhoyono mendapat 6,3%. Masih dari survei yang sama, bakal cawapres potensial bagi Anies Baswedan, sosok Sandiaga Uno mendapat 14,9% dan Ridwan Kamil mendapat 14,7%. Sampai saat ini, 3 bakal calon presiden telah diumumkan ke publik. Ganjar Pranowo diusung oleh PDI Perjuangan, Hanura dan P3, Prabowo Subianto diusung oleh Partai Gerindra dan PKB, sementara Anies Baswedan oleh Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Tim Liputan, Kompas TV.